Ini hati-hati. Jadi kalau Anda punya utang kepada seseorang, jangan terlintas, terbetik di hati untuk lari dari utang. Na'udzubillah. Nggak akan ditolong oleh Allah. Makanya saya kalau pinjam uang sama seseorang, ya, itu harus dicatat. Kalau tidak dicatat, saya nggak mau pinjam. Harus gitu dong. Kenapa? Dengan catatan ini adalah tanda keseriusan kita kalau kita akan bayar utang. Kemudian setelah itu, kalau ada orang punya utang lalu dia mampu kok tidak membayar, itu adalah dia minta untuk disengsarakan oleh Allah. Matlul ghani dzulmun yuhillu uqubatahu. Yuhillu irdahu wa uqubatahu. Kalau orang menunda-nunda dari orang yang mampu bayar utang, itu haram, itu halal untuk diseksa, dihukum. Artinya dijebloskan penjara dan sebagainya, karena orang kurang ajar dia. Ghani maksudnya matlul ghani yang mampu. Nggak mampu nggak bayar. Dan memang ini loh permasalahannya, orang bayar utang tuh ada setannya. Paling susah bayar utang tuh, padahal duit juga ada. Ajib. Memang setan seneng sama ini, untuk memperpecah, untuk meretakkan satu silaturahmi. Jadi orang sampai ditagih itu padahal ada duit, nggak mau bayar. Allah, ini ngeri sekali orang punya utang. Makanya hati-hati yang punya utang, segera bergegas untuk bisa membayarnya. Kalau tidak bisa membayar karena tidak mampu, minta maaf, jangan sembunyi. Baik, ini dari pihak yang pinjam uang. Kemudian dari pihak yang meminjamkan uang, itu indah juga aturan dalam Islam. Kalau Anda minjamkan uang kepada seseorang, itu tentu karena Allah. Karena Allah, Anda merindukan pahala. Karena Anda merindukan pahala, berarti Anda tidak boleh menjadikan pahala itu dosa. Jadi selagi itu karena Allah, ya terus lanjutkan karena Allah. Maka tidak boleh berubah menjadi murka Allah. Tidak ada riba. Sebab ya nggak boleh kita minta tambahan. Sebab orang pinjam biasanya orang butuh, orang perlu. Karena dia perlu, tolonglah dia. Selagi kau niat menolong, harus niat menolong dengan sesungguhnya. Sehingga kaidahnya apa? Nah ini Anda yang bertanya, jika memang orang tersebut orang yang tidak mampu, nggak boleh kita memaksa untuk membayar utang karena dia tidak akan mampu. Bahkan perintah dalam Al-Quran, fanadhiratun ila maisarah, berikan kesempatan sampai punya kelonggaran, punya. Jadi nggak boleh dipaksa, suruh nyolong, suruh nyuri, nggak bisa. Itu indahnya dalam utang piutang dalam Islam. Jadi Anda cermati, kalau memang dia tidak mampu, ya sudah. Cuman mengingatkan itu nggak ada masalah, nggak usah ragu. Mengingatkan, suka tidak suka, yang penting ingatkan, ya ukhti, ya akhi, mohon maaf, saya hanya mengingatkan saja, semoga menjadi sebab kebaikan, semoga banyak rizki, dimudahkan oleh Allah dan sebagainya. Jangan lupa loh ya, Anda punya utang dengan sahabat Anda, takut nanti ditagih di akhirat, lebih baik selesaikan sekarang. Kalau memang Anda ada, kalau tidak ada, semoga segera dikasih rizki. Ngomong yang baik begitu, dia akan baca surat itu. Ingatkan harus, takut orang itu lupa. Dan setelah Anda mengingatkan, terserah Anda, kan karena Allah dicemburutin, nggak ada masalah, tujuan Anda baik kok. Orang tidak ikhlas itu kan dicemburuti jadi berubah juga, berarti Anda mengingatkan hanya karena pengen disenyumin kan. Kalau Anda mengingatkan orang dalam kebaikan kemudian dia membalas dengan ketidakbaikan, pahala tetap ada kok, urusan kita kan dengan Allah. Maka tetap saja Anda nyantai, nggak usah Anda juga berubah dengan orang tersebut. Selesai. Inilah adab dalam utang piutang, semuanya akan jadi indah.